Nah, dari usia 15 tahun ini kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya usia anak laki-laki baligh itu adalah 15 tahun. Ya. Namun saat ini kita temukan karena makanan yang diberi, makanan anak-anak kita, ya, lingkungan anak-anak kita, sekarang anak laki-laki balighnya sudah tidak 15 tahun. Tapi balighnya anak laki-laki itu bisa usia 12 tahun, bahkan ada yang usia 11 tahun. Inilah yang menjadi kadang-kadang kegundah gulanaan, kekhawatiran orang. Ya, banyak kita temui sekarang anak-anak usia SD, ya, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, udah bisa macam-macam kurang ajar sama sesama lawan jenisnya yang sedang. Yang usianya juga yang perempuan 12 tahun, usia 13 tahun, usia 14 tahun. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Sebab anak-anak kita sekarang harus informasinya yang dia baca, yang dia lihat juga luar biasa masif. Anak-anak sekarang sudah gampang kalau sudah buka Google, apa aja bisa dia lihat, apa aja bisa dia tonton. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Makanya dikatakan fal yanzur man yukhalifu, lihatlah teman-teman yang ada di sekitar dia. Anak itu dilihat kanan kirinya siapa, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang nakal, ya udah. Kan ada cerita. Kalau mau wangi, badan kita berkumpulah dengan tukang minyak wangi. Anak pun juga. Kalau anak kita kumpulan dengan anak-anak baik, insya Allah baik. Atau sebaliknya, itu yang paling terbaik. Sebab anak kita sekarang paling gampang, orang tua juga paling gampang. Sama anak sekarang udah bukan duit lagi, Pak, pulsa, paket data. Nah, kita semua anak-anak kita kadang-kadang udah dikasih ini HP. Siapa yang nggak pakai HP? Disitulah awal mula, ya, daripada kekhawatiran akan perilaku anak-anak. Apa yang dia baca, apa yang dia paling enak orang zaman dulu. Masih ingat kan, Pak? Di rumah memang punya ada telepon, apa nih? Udah selesai. Kita kayak dulu kan pagi-pagi setengah 6 di jalan berangkat kerja, pulang kantor sore, kayak gitu aja. Itu kita terima gaji, kasih gaji buat anak itu selesai. Kalau sekarang kan ada, inilah ada, itulah ada, ini yang kadang-kadang kalau bahasanya memudahkan tapi memberikan masalah. Iya Bapak Ibu ini yang kita lihat sekarang anak-anak. Anak zaman dulu taruh itu tapi nggak ada HP, nggak apa-apa. Aktivitas kita malah benar. Kalau udah ada HP, aktivitas kita malah benar. Gak usah itu. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang mah astagfirullahaladzim. Ini makanan yang dibuka HP dulu. Makanya dia bilang begini, zikir setelah sholat dengan kencang. Mana yang lebih utama, zikir setelah sholat dengan kencang atau kebuka WA di HP setelah sholat? Lebih mendingan orang zikir daripada buka HP setelah sholat. Emang ada dari lihat setelah sholat buka HP? Kan kagak ada. Makanya ada cerita gitu lah. Ada nggak hukum membuka HP setelah sholat?
Dia mendingan zikir setelah sholat daripada membuka HP setelah sholat. Karena kalau buat nampar orang modal gitu, nggak usah pakai dalil apalah, capek-capek. Ya aja dalil begitu kan, nggak usah susah-susah. Hukum zikir jahar keras setelah sholat. Bagaimana hukumnya? Biasa aja, zikir-zikir aja. Terus itu buka HP setelah sholat. Dalil mana? Nggak ada. Itu gampang nih. Kalau ngeles ya. Kalau jawaban-jawabannya kadang-kadang orang tidak sadar tapi ngena juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki datang. Qala, bertanya kepada Rasulullah, ma haqqul walidaini 'ala waladihi, apakah hak kedua orang tua yang merupakan kewajiban dari anak? Jadi gini, hak orang tua merupakan kewajiban dari anak kepada kedua orang tua. Kalau bahasanya gini, apakah kewajiban anak terhadap kedua orang tua? Ya, huma jannatuka, kedua orang tuamu itu bisa menjadi lantaran kamu masuk ke dalam surga, atau kedua orang tuamu itu adalah surga, dan warna, dan kedua orang tua ini bisa jadi neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan gimana sih? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah mewajibkan, menetapkan kepada Allah ta'budu illa iyyahu, agar engkau kewajiban pertama kepada kita adalah hanya menyembah kepada Allah. Sudah, hanya menyembah kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Inilah yang kemudian menjadi kesimpulan para ulama betapa dahsyatnya ayat ini. Beribadah hanya kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang namanya orang tuamu itu bisa jadi neraka dan orang tuamu bisa jadi surga. Kenapa ayat ini menjelaskan, menyandingkan antara ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang. Karena saya, kalau Anda tidak berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana Anda mau beribadah kepada? Dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang. Jadi gimana ya? Tuhan Allah baru Allah. Maka Nabi katakan kan ridho Allah fi ridhil walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Wah, sekarang ramai dengar ayat ini, berarti bebasan orang tua kebablasan, tidak ada demokratisasi dalam keluarga. Sekarang kan gitu. Sekarang udah nggak zamannya lagi Siti Nurbaya. Cuma-cuma. Ya. Nah, sekarang macam-macam, apalagi pegiat-pegiat sosial. Ya. Otoriter kedua orang tua.
Kalau zaman saya dulu yang penting kamu sekolah, kamu kuliah, lu mau kerja di mana kan yang penting kerja, ya kan? Karena orang Indonesia ini lebih mementingkan akademik dibandingkan yang lain. Kita juga nggak bisa nyalahin, karena sampai ujung kolom langit pun menurut survei-survei menyatakan bahwasanya masa depan anak itu ditentukan dengan pendidikan. Ya, kadang-kadang menemuin ada sebuah survei yang mengatakan kenapa anak itu salah dalam memilih jurusan kuliah, dan salah satunya adalah paksaan kedua orang tua tanpa melihat anaknya mau kemana. Kadang-kadang kita kan jurusan yang paling bagus itu IPA. Kalau nggak IPA namanya nggak sekolah. Masukkan anak kita di IPA. Udah masuk di IPA, anaknya punya. Ternyata nggak bakal matematika, dipaksain. Ya wassalam. Ya, hitungan nggak bakal dipaksain, nggak bisa. Tahu ya? Orang sekarang ada yang apalah tes psikotes dan lain sebagainya, atasnya dengan saya buka sedikit, saya kan ternyata lembaga psikotes itu terkadang takut dengan orang tua karena kebanyakan setelah dites banyak anak salah jurusan. Bakatnya di IPS ternyata orang tua dan anaknya memaksakan dirinya untuk masuk ke IPA. Ketika sudah di IPA kuasa lewat. Itu yang sering terjadi. Ya. Lembaga tesnya sendiri takut melaporkan kepada kedua orang tua, anak bapak itu sebetulnya cocoknya di sini, di IPS bukan di IPA. Kadang-kadang orang tua masih memaksakan. Pokoknya anakku kalau zaman dulu masuk A1. Wah, gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri salah menaruh anak jurusan. Saya ada kritik dengan SMA terbaik di Jakarta yang 7 kelas IPA 1 IPS. Ketika dia kuliah, anak IPA yang jago fisika, biologi, matematika itu milihnya fakultas hukum. Habis itu saya jaga mantan lu bukan sekolah terbaik lagi di Jakarta. Kenapa? Karena anak-anak IPA masuk ke jurusan yang itu adalah anak-anak teknis. Ya. Kalau masuk teknik bolehlah, masuk FMIPA bolehlah, kedokteran bolehlah. Tapi ketika anak-anak pun jurusannya IPA tapi masuk di IPS, capek-capek sekolah. Ya, jadi inilah yang menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua saat ini adalah melihat apa yang dipegang anak, apa yang dilihat oleh anak, kemudian kemanakah anak tersebut memiliki passion, memiliki bakat. Saya seneng Pak, masuk MIPA, matematikanya 3, 2, fisikanya 3, 4. Ya Allah, ini anak gimana sih? Ya, nemuin saya ternyata salah jurusan. Ketika kuliah pun juga sama. Anak itu masih geram-geram, mana jurusan masuk. Tapi ketika sudah masuk ke dunia kerja, saya pernah medical check up di Sahid Sudirman Center di Sudirman. Ketawa saya. Anak-anak mau kerja di Bank Mandiri, dan kerjalah dia di Bank Mandiri. Nah, salah satunya ada yang namanya cek kesehatan. Ketika cek kesehatan, bareng sama saya, nguping dikit, Mbak Mandiri iya. Maksudnya mau masuk di calon darurat. Kuliahnya di mana?
Gajah Mada, jurusannya metalurgi. Dari orang yang banyak ngerjain karena teknik, sampingnya lagi apa geologi apa, terus kerjanya di Bank Mandiri. Saya punya teman teknik sipil, kerjanya di mana? Akun officer, akun eksekutif Bank Rakyat Indonesia. Terus capek-capek sekolah ngapain? Ternyata jurusannya mendingan ketahuan S1-nya perbankan, manajemen keuangan, ketahuan nikah, ketahuan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ada sekolah teknik teknologi terbaik se-Indonesia, namanya ITB. Saya sampai kaget, sekolah bisnis dan manajemen ITB adalah sekolah bisnis dan manajemen terbaik di Indonesia. Beneran Bu, gak bohong. Namanya SBM, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Itu sekolah bisnis manajemen terbaik se-Indonesia. Lah kan ada FEUI yang manajemen dari zaman bahula dibikin, sih nggak tahu gimana ceritanya. ITB sekarang enggak kayak. Mungkin satu saat ITB buka fakultas kependidikan. ITB, IPB sama juga bikin sekolah bisnis dan manajemen. Saya nggak bisa. Kenapa sekarang sekolah-sekolah teknik yang dulu diagung-agungkan dengan keinsinyurannya sudah mulai beralih ke bisnis? Terserah juga. Kalau zaman dulu kan ketawa, Institut Teknologi Bandung belajar teknik, Institut Pertanian Bogor belajar pertanian, ini belajar teknik. Sekarang semuanya sudah, kalau bahasanya sekarang ada yang namanya IPB University, Institut Pertanian Bogor, Universitas Institut Pertanian Bogor. Suatu saat ada fisik, suatu saat ada apa yang terserah, kedokteran. Ada yang terbaru Pak, Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung mau buka fakultas kedokteran. Terserah lu mau buka sekolah apa tadi, terserah. UPI terbaru buka yang namanya fakultas kedokteran. PKB ya Allah. Itulah zaman sekarang. Sekolah bebas. Mungkin satu saat saya katakan tadi IPB buka pendidikan matematika karena mereka bagus matematika. IPB buka pendidikan fisika, pendidikan biologi satu saat. Jadi yang dulu kerjaan UNJ, IKIP, sekarang bisa ke sana. Sana bisa ke sini. Makanya sekarang saya tidak tahu, semenjak mulai universitas UNJ, institut, semua institut berubah menjadi universitas. Disitulah mulai carut marut. Kita udah gak punya kompetensi core-nya lagi. Ya, jadi kesalahan kita sebagai orang tua adalah tidak pernah melihat bakat dan minat. Pokoknya masuk IPA, terus IPA dulu. Urusan belakangan mau jadi apa kayak, pokoknya IPA dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu birril khalaqi, keutamaan berbakti kepada bibi. Kalau kholah itu sebetulnya kan bibi dari ibu. Ada kholah, ada ramah. Kalau ramah itu bibi dari bapak. Tetapi ini sekedar apa bahasanya? Karena kedekatan sang ibu dengan saudara perempuannya, yaitu bibi kita, maka oleh Rasulullah keutamaan berbakti kepada bibi. Lah kan bibi juga ada yang bibi dari bapak, sama aja. Ya. An Barah bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil ummi, bibi dari ibu itu menempati
Tetapi karena Indonesia ini kalau yang namanya bibi itu kan tidak memandang patrilinear dan matrilinear, tidak memandang bibi dari ibu maupun bibi dari anak. Karena semua bibi-bibi kita itu sama-sama mengasuh dan membesarkan kita juga. Ya. Tuh. Jadi keutamaan bibi kita itu menempati tempatnya ibu kita. Kalau enggak ada ibu kita, maka larilah kepada bibi kita. Kalau bahasanya gini, orang tua sudah tidak ada, maka ketika bahasanya kayak lebaran, silaturahmilah kepada bibi atau paman. Orang Indonesia ini cantik. Siapa yang paling tua yang dituakan, maka dia tempat kita bersilaturahmi. Gitu kan? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya, sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Nabi. Faqala, si laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu dzamban 'aziman, sesungguhnya aku melakukan dosa yang besar. Dan fahalli min taubatin, adakah pintu taubat untukku? Qala, Nabi berkata, alaka min ummin, apakah kamu punya ibu? Berarti ibu kita adalah pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memohonkan ampun, doain wahai Muhammad agar si A, B, C, D, E diampuni dosa. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan, kita mendoakan orang lain diampuni dosanya oleh Allah itu boleh. Atau kita minta doa dari orang lain, mohon maaf ya, bukan itu dukun, bukan. Mas, tolong doain saya, nah gampangnya gitu. Saya pengen ini, tolong doakan saya. Ya, apakah engkau punya ibu? Jadi mohonkan, kalau jadi ibu yang bagus gimana? Ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku. Nah, ya kan? Anak juga sama. Rabbil firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua. Hadis ini menyebutkan salah satu pintu taubat adalah dari ibu. Kita punya dosa, minta sama orang tua kita, kita mintain sama Allah supaya mengampuni dosa-dosa. Ada balance, keseimbang. Rabbi firli wa liwalidayya, ampunan dosa dari sang anak, dari kepada Allah, dari sang anak kepada kedua orang tua, dan ampunan dari kedua orang tua untuk anak. Ketemu. Jadi anak orang tua maupun anak sama-sama tidak memiliki dosa. Kalau si anak ini, si laki-laki ini berkata, aku tidak punya ibu. Alangkah sholat, apakah kamu memiliki bibi dari ibu? Maka aku punya bibi dari ibu. Fabur, maka berbaktilah kamu kepada bibi. Ya, kalau ibu kita sudah tidak ada, maka tempat kita berbakti selanjutnya adalah bibi. Wah, udah punya anak, lebih kaya kan gitu. Ya,
Kita punya bibi, punya tante, anak-anaknya sugih lebih kaya daripada kita. Lah, bagaimana? Kadang-kadang malu lah, itu kan malu. Lo urusan lo itu kita. Bibi punya keluarga sendiri, punya anak sendiri, punya ibu sendiri. Ngapain terus? Gimana? Ya, nggak begini. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, masih ada bibi kita, maka bibi kita adalah kedua orang tua kita. Kadang-kadang ego kita masih dipakai, ego kita punya bibinya sakit, nengokin kagak, ngasih duit kagak, ini kagak, jangan pergi keluarga sendiri, karena ada surga sakit. Jadi bibi itu juga kedua orang tua. Urusin bibi sama juga urusin kedua orang tua. Itu kan kalau urusan bibi punya anak, punya ini, punya mobil lebih kaya daripada anak, ya. Ini yang sering terjadi oleh kita mendapati seperti ini. Bibi padahal bibi kita itu menempati tempatnya ibu kita. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka tempat kita untuk berbakti adalah kepada bibi kita. Qadlusil lakarrahim, ya, keutamaan menyambung tali silaturahim. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarra ayyabsuta alaihi, barang siapa yang harapannya adalah mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayat fi rezekinya dipanjangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yansa'u fi athari, dan panjang umurnya, rizki nambah, umur panjang, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Kita kagak, penyakit kita itu kalau bersilaturahmi sama saudara, sama tetangga, sama siapapun, pasti zaman sekarang ada butuhnya. Susah kan? Giliran ada butuh sini, giliran kagak ada butuh nggak pernah main ke sini. Itu kita zaman sekarang, apa-apa dihitung, manfaatnya kita silaturahmi di sini apa sih? Nah, itu kita zaman sekarang pakai untung-ungi. Males dapat silaturahmi ke orang susah, disuguhinnya paling cuma aqua gelas, kadang-kadang sekat buka. Enak banget orang ngomong. Itu kita sering sekarang. Karena kita sudah segala sesuatunya itu bersifat materialistis. Terkadang kita silaturahmi ke rumah orang, ke tempat orang, kepada seseorang hanya untuk sebuah hajat saja. Kenanya nih, gimana katanya, sehat, segala macam, selesai. Jadinya prinsip orang Betawi juga. Kalau lo datang ke rumah orang tua, bawa baju. Ke rumah saudara, bawa baju. Zaman dulu kan lama. Kalau silaturahmi itu, jangan tangan kosong. Bawa apa? Kalau tidak bawa kabar baiklah. Yang penting ada perhatian dari anak muda kepada orang tua. Paling itu seperti itu. Zaman sekarang segala sesuatu materialistis. Jadi kita datang ke semua orang pasti ada hajatnya. Inilah itulah, padahal jangan kayak begitu. Ya, silaturahmi datang ngobrol, yang enak-enak, selesai. Mau begitu aja.
Kita kadang-kadang penyakit kita asal ada maunya datang ke rumah orang, asal ada maunya datang teman-teman ya, kita tuh kadang-kadang memandang sesuatu dengan istilah untuk dan padahal silaturahmi tidak memandang untuk dan rugi. Jadi kalau mau rezeki lancar, umur panjang, silaturahmi. Anak sekarang silaturahmi, ya kan, ngumpul makan, kumpulan reuni, ya kan, naik sepeda bareng, karaoke bareng, makan bareng, apa? Sekarang kan ada reuni, apalagi namanya sosialita, ya Allah, ada lagi namanya BPJS, ya kan, budget pas-pasan jiwa sosialita, gaya bar, gaji cuma 500.000, makan di sini, foto-foto ini selebgram kalau bahasa sekarang. Dulu kan pakai itu, sekarang pakai selebgram itu segala macam. Ada aja orang sekarang silaturahmi macam-macam. Wah, kalau nggak ngumpul-ngumpul nanti bukan silaturahmi. Kalau nggak ketemu ini namanya bukan silaturahmi. Karena orang seperti ya, jadi paling tidak menanyakan kabar, ya, sekedar menjenguk, sekedar melihat kesehatannya, itu silaturahmi yang hakiki dibandingkan datang pas ada maunya aja. Tuh biasanya yang kerasa siapa? Orang tua. Bapak-bapak ini yang 60, 70, 80 kerasa. Datang ledak kan, saya sekedar sehat deh, sehat om, cuma 10 menit, 30 menit, asal udah sehat saya udah seneng. Habis itu dia berangkat kerja lagi, asal gitu silaturahmi. Ya. Orang tua udah seneng gitu, nanya tanya kabar, itu apa? Butuhnya cuma itu, hiburan, bikin sehat. Itu didatengin sama saudara-saudara, itu namanya bikin badan kita psikologis kejiwaan kita menjadi sehat, asbab kita bersilaturahmi. Jadi gitu ya, rezeki bertambah, umur bertambah kalau kita rajin bersilaturahmi. Walaupun tahun 2024 bentar lagi, itu namanya ajang silaturahmi, koalisi silaturahmi. Asal jangan bikin koalisi bikin kita berat. Terserah dulu, yang penting silaturahmi tetap terjaga. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ya, berbakti kepada kedua orang tua itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena kedua orang tua kita bisa jadi surga buat kita, kedua orang tua kita bisa jadi neraka buat kita. Kemudian jika orang tua kita sudah tidak ada, maka alangkah baik kita lanjutkan silaturahmi kita kepada paman dan bibi. Dan yang terakhir, kalau kita mau rezeki luas, mau sehat, umur panjang, maka kita silaturahmi. Jangan niatkan panjang umur lillahi ta'ala, jangan niatin mau silaturahmi ada maunya aja, pinjam duit lah, minta duit lah, minta bantuan, jangan. Tapi silaturahmi niatkan lillahi. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi renungan kita bersama dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li subhanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana at'amna bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'uka wa bi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'ana 'amil qadri tawakkal rabbuka kama wa qulna tabbat qawla wa fi'l qaramat wa rizqul halal tayyib wa hamdan fi 'ulama min khair wa bashar. Rabbana Rabbil Firistur Anta Akar Mansata Rasulullah Mustafa Menerima Hamdi Ta'ala wal Wafat
ولا تجعل من خلق أمرك وعصاك وسنة ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.